pada waktu itu ayah saya kebetulan papi sedang turun, jadi tidak ada di kapal ya, sedang ada di darat. Lalu papi ada mengundang kurang lebih 40 orang hamba Tuhan untuk berkumpul di rumah, dan mereka sedang mengadakan pembahasan tentang pekerjaan Allah. Nah, pada waktu itu saya lagi duduk di anak-anak tangga. Rumah kami kebetulan dua tingkat, dan saya duduk di anak-anak tangga ini. Waktu saya duduk di situ sambil memperhatikan mereka yang sedang sibuk membahas tentang pekerjaan Tuhan, lalu ada satu suara yang begitu jelas yang berkata, "Ribka, aku menghendaki engkau untuk berkhotbah." Lalu saya pikir ada yang main-main, saya naik lagi ke atas dan kemudian saya cari siapa yang kira-kira bicara sama saya. Tapi waktu itu mami tidak ada, mami lagi masak di dapur dan tidak ada orang sama sekali di lantai atas. Lalu kemudian saya duduk lagi di tangga-tangga ini, dan untuk yang kedua kalinya suara itu datang, "Ribka, aku menghendaki engkau untuk berkhotbah." Pada waktu suara ini datang, saya langsung turun ke bawah, saya menjumpai papi dan saya katakan, "Tadi papi ngomong sesuatu ya sama saya." Dan papi malah cuma mengusir saya, bilang, "Sana jangan mengganggu orang tua yang sedang mengadakan pembicaraan." Saya disuruh pergi, dan dengan sedikit kesel, saya duduk lagi di tangga-tangga ini. Namun untuk yang ketiga kalinya suara ini datang dengan nada yang lebih tegas. Dia berkata, "Ribka, anakku, aku menghendaki engkau untuk berkhotbah." Pada waktu suara ini datang, ada satu kuasa yang masuk dalam diri saya, dan kemudian saya turun ke bawah, saya jumpai ayah saya dan saya katakan, "Papi, saya mau berkhotbah." Wah, papi sangat kaget waktu itu. Kaget sekali karena dia tidak menyangka anaknya masih kecil, masih 6 tahun ini mau khotbah. Tapi antara mau suruh pergi dengan tidak, terus papi ingat bahwa Tuhan berjanji di akhir zaman ini Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas umat manusia. Dan papi bilang, "Kalau memang dari Tuhan, kenapa tidak?" Dan papi memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan pada waktu itu saya buka Alkitab dan saya mulai bicara tentang firman. Just like that. Bicara tentang firman terus. Nanti pada waktu selesai khotbah, yang saya lihat itu hanya wajah-wajah hamba Tuhan yang terkejut. Ada beberapa ibu hamba Tuhan yang juga menangis karena melihat apa yang Tuhan kerjakan pada waktu itu. Secara manusia, saya kaget. Saya kaget sebab itu suatu hal yang saya belum pernah dengar, dan itu tidak memungkinkan karena umur masih kecil. Tetapi secara iman, karena saya sudah mengalami banyak pengalaman di dalam dunia supernatural, Tuhan sering berbicara, dan Ribka ini sudah dipakai Tuhan mulai umur 5 tahun. Dia sudah banyak mengalami pengalaman dunia roh. Dia suka dipakai Tuhan dalam ibadah-ibadah untuk menegur orang punya salah, untuk mengarahkan orang, untuk berbicara akan hal kehendak Tuhan, rencana Tuhan, dan jalan-jalan Tuhan kepada orang-orang, jemaat-jemaat secara langsung. Maka di dalam hati saya tidak ada keraguan bahwa Ribka itu memang betul dia akan dapat berkhotbah walaupun masih kecil. Semenjak saat itu, ke-40 orang hamba Tuhan yang hadir pada waktu itu di dalam pertemuan itu, dari mereka mulai mengundang saya untuk khotbah di gereja-gereja mereka masing-masing. Dan kemudian dari mereka lagi diundang lagi ke gereja-gereja yang lain. Dan terus begitu sampai akhirnya mulai pelayanan di lapangan-lapangan, stadion-stadion olahraga, gedung-gedung olahraga, dan di banyak-banyak tempat dari berbagai macam denominasi gereja. Stadion Kelabat di Manado, satu tempat di mana pada tahun 1981 kami mengadakan kebaktian kebangunan rohani yang dihadiri kurang lebih antara 30 sampai 40 atau bahkan mungkin 50.000 orang pada waktu itu. Tapi saya rasa antara 30 sampai 40.000 orang. Dan ini menjadi begitu sangat spesial untuk saya karena di sini saya melihat bagaimana Tuhan berkarya di tengah umat-umatnya, Tuhan menyatakan kuasanya. Di mana pada waktu altar call, begitu banyak orang yang memberi hidupnya untuk Tuhan.
pembelaannya. Artinya Tuhan yang meneguhkan pernyataan-pernyataan tersebut. Misalnya dalam satu waktu pelayanan, pernah kami dalam pelayanan itu melihat kehadiran Tuhan, dan kemudian orang-orang yang hadir pada waktu itu diteguhkan juga karena mereka mulai berteriak dan berteriak, Yesus, Yesus, kami melihat Yesus, kami melihat Yesus. Jadi sebagian besar orang yang hadir pun mengalami pernyataan yang sama dan mereka benar-benar diteguhkan oleh karena hal itu. Demikian juga ada yang pada waktu ada pernyataan tentang api dan orang-orang mulai berteriak api darah, karena mereka melihat juga hal yang sama yang Tuhan adakan, seperti yang Tuhan nyatakan pada kami pada saat yang bersamaan. Kurang lebih tahun 81 saya terima selebaran brosur ada KKR di Stadion Kelabat. Penginjilan dari Evangelis Ripka Meningka. Yang tertarik bagi saya untuk hadir adalah karena pengkhotbah cilik, penginjil cilik. Saya ingin menyaksikan bagaimana yang biasanya adalah orang yang sudah dewasa, yang sudah melalui pendidikan teologi dan sebagainya. Itu yang ada dalam pikiran saya. Tapi ini penginjil cilik. Saya tertarik untuk datang. Tanpa saya sadar, waktu selesai Ripka khotbah, saya mulai meneteskan air mata. Tanpa dalam alam sadar saya bahasa harus menangis. Dan memang begitu saya tahu, itulah kerja Roh Kudus. Dia jamah saya waktu itu. Dan sejak dari itu saya memberi diri. Waktu itu saya juga masih kecil. Saya kurang lebih 13 tahun waktu itu. Saya masih kelas 1 SMP. Waktu itu ada pernah dapat lihat api menyala. Waktu itu di stadion dia sempat lihat api menyala. Sosok tubuh Yesus muncul nampak. Dan kemudian berbicara kepada yang hadir waktu itu. Sampai ada foto. Ada foto waktu itu yang nampak seperti apa yang disampaikan lewat penglihatan. Ada foto waktu itu, ada bukti-bukti, ada foto. Baru di sini pada waktu ini diadakan pelayanan di lapangan yang kurang lebih dihadiri oleh 20.000 orang yang hadir pada waktu itu, dan kita melihat bahwa di sini ada tangan yang sepertinya sedang memberkati seperti begini. Tangan yang benar-benar lain daripada yang lain, sedang memberkati dari bagian atas. Dan yang di sini, ibu ini, dia adalah seorang penderita penyakit kanker, yang dokter sebenarnya sudah menolak dia, dan dokter mengatakan bahwa sakitnya itu tidak dapat disembuhkan, dan dia tinggal menunggu waktu untuk meninggal, untuk mati. Dan pada waktu dia datang untuk didoakan, maka ketika ada orang yang memotret keadaan dia sebelum dia didoakan, maka terlihat di sini ada tangan. Sebenarnya di sini sebenarnya ada lubang di sini, tapi sayang sekali dalam foto yang kali ini tidak terlalu kelihatan. Tapi pada foto yang masih sebelumnya, di sini ada lubang di sini yang mengakibatkan dia pada waktu didoakan, ibu ini kankernya langsung hilang dan dia sembuh sama sekali. Dia mengalami kesembuhan secara total oleh jamahan Tuhan. Saya dipanggil Tuhan pelayanan semenjak saya masih berusia hampir 6,5 tahun. Dan dulu saya memang seringkali bertanya-tanya dan berpikir, wah, kapan saya bisa main seperti anak-anak yang lain, di saat anak-anak yang lain mereka sekolah, mereka bermain, mereka punya pacar di sana-sini, mereka bisa bersenang-senang. Terus saya sendiri, saya harus tetap di rumah, saya harus berdoa, saya harus melayani orang dan lain sebagainya, saya harus berkhotbah, saya harus terbang ke sana-sini, sementara yang lain liburan mereka jalan-jalan pelesir. Sementara saya pada waktu liburan saya harus tetap berada di dalam pelayanan. Itu dulu, tapi ketika sekarang ini sebenarnya saya merasa bersyukur karena saya boleh mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Sekalipun itu berarti saya kehilangan sebagian besar daripada masa kecil dan masa muda saya, tetapi
satu hal yang penting karena saya menemukan Yesus dan itu yang paling utama dalam hidup saya.